Salam revival, salam kebangkitan. Shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan Zoom maupun di YouTube channel dari Gereja BMC New York. Hari ini kita sedang bersama-sama dalam ibadah raya hari Minggu secara online ya. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu yang mencintai Tuhan dan dicintai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema kita sepanjang bulan Desember ini adalah Jesus the King. Ya, bersama saya ucapkan Jesus the King. 2, 3, Jesus the King. Ya, tidak ada raja di atas muka bumi ini yang layak dan patut disebut sebagai raja, yaitu hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita buka ayat emas kita dari kitab Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Ayo kita baca bersama-sama dari tempat kita berada. 2, 3. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Ayo ulangi bersama saya 2, 3. Karena dialah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu sekalian, bahwa Yesus Kristus dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Kabar baiknya, kalau kita bersama-sama dengan Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Kristus, maka di sini ditulis dengan jelas, kita juga akan menang. Apapun masalah dalam persoalan, dalam kehidupan kita ini, mungkin masalah keluarga, masalah keharmonisan rumah tangga, masalah keuangan, kemudian masalah kesehatan, masalah pendidikan anak-anak, masalah pekerjaan, atau mungkin kita sedang ada masalah di dalam hubungan dan lain sebagainya. Percayalah kalau kita bersama-sama dengan Raja di atas segala Raja, maka dikatakan kita akan menang. Dalam Roma pasal 8 ayat 37 dengan jelas dikatakan bahwa oleh karena Yesus, maka kita lebih daripada orang-orang yang menang. Di sini dikatakan yaitu mereka yang terpanggil. Alkitab berkata banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Saya harap Bapak Ibu sekalian di bulan Desember ini kita benar-benar kemudian menjadi orang-orang yang mau dipanggil dan terpanggil untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan oleh ayat ini di kalimat yang terakhir, Tuhan mau kita yang telah dipilih oleh Tuhan, kita juga menjadi pribadi yang setia. Dalam terjemahan NCV dikatakan, He is Lord of Lords and King of Kings. Mari kita lihat di dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Ayat ini sangat merema dan sangat memberkati saya ketika saya menjadi orang yang percaya sekian puluh tahun yang lampau. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu Yesus mendekati kami dan berkata, inilah yang diucapkan oleh Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Ayo baca terus, 2, 3. Allah sudah memberikan segala kuasa kepadaku untuk memerintah semua ciptaannya, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Kata sudah artinya telah, sudah terjadi. Dikatakan bahwa Allah Bapa di sorga itu sudah memberikan segala kuasa
kepada Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk memerintah semua ciptaannya. Ya, kalau ada ciptaan Tuhan Yesus, ciptaan Allah Bapa di sorga, kemudian mengaku dia raja real estate, raja uang, atau raja tanah, atau raja suatu negeri, maka Yesus Tuhan, dia adalah raja di atas semuanya itu. Ya, dia dikatakan di sini bahwa dia yang memerintah semua ciptaannya, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Wow, ayat ini dahsyat sekali. Biarlah apa yang ditulis di dalam Matius 28 ayat 18 ini merema di dalam hidup kita ini. Bahwa tidak ada penguasa di bumi dan di surga kecuali Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita melihat atau membaca atau mendengar ada raja-raja di satu negara atau di bagian bumi ini, Bapak Ibu sekalian, mereka menjadi raja, menjadi penguasa hanya untuk sebagian wilayah yang kecil. Tapi Yesus Kristus, dia berkuasa. Yesus Kristus memerintah semua ciptaan itu, baik di sorga maupun di bumi. Maka itu sekali lagi, hanya Yesuslah yang layak dan patut disebut the king, ya. Nggak ada raja lagi yang patut disebut the king kecuali Yesus Kristus Tuhan. Mari kita lihat Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini ditulis 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Selanjutnya dikatakan, seorang putra telah diberikan untuk kita, untuk Bapak Ibu sekalian, dan juga untuk saya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, ayo baca bersama-sama, 2, 3, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pertanyaan, apa yang akan terjadi kalau Yesus itu menjadi Raja kita? Ayo kembali kepada Yesaya pasal 9 ayat yang kelima tadi, ya. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima dikatakan bahwa Yesus Kristus itu julukannya adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, apa yang akan terjadi kalau Yesus Kristus itu yang disebut penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai, itu menjadi raja buat setiap kita. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Bersama saya ucapkan di bumi. 2, 3, di bumi. Ya, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kalau ditanyakan apa yang akan terjadi kalau Yesus menjadi raja atas hidup kita, maka selama kita masih ada di muka bumi ini, ya, selama kita masih ada di muka bumi ini, kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Bersama saya ucapkan damai sejahtera. 2, 3, damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera artinya damai, tenang, dan bahagia. Itulah judul renungan kita pada hari ini, damai, tenang, dan bahagia. Yuk ucapkan bersama-sama, 2, 3, damai, tenang, dan bahagia. Kalau Yesus Kristus itu menjadi raja
di atas segala raja di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami damai, akan mengalami ketenangan, dan hidup kita akan berbahagia. Perhatikan tiga kata ini, damai, tenang, dan bahagia. Bukankah hal ini yang dicari oleh orang-orang yang ada di atas muka bumi ini? Ada pujian yang sangat kuno, yang sangat memberkati pada waktu saya pertama kali menjadi orang Kristen. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun-turun mencari damai. Tapi damai tidak kudapati termasuk di toko damai. Damai itu hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Dan kita juga membutuhkan yang namanya ketenangan. Pikiran yang tenang, hati yang tenang. Dan lebih daripada itu, semua orang kepingin selama hidupnya di atas muka bumi ini mengalami yang namanya kebahagiaan. Maka itu Lukas 2 ayat 14 dikatakan tadi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sekarang berkata begini, gimana Pak bisa ngalami damai ya? Ada perang di mana-mana. Perang yang terkenal adalah antara Rusia dan Ukraina. Kemudian perang yang baru-baru ini terjadi antara apa itu? Hamas dan Israel. Ternyata Bapak Ibu sekalian di dunia ini bukan cuma dua perang ini ya. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti lihat data-datanya, ternyata banyak sekali perang-perang. Cuman udah nggak diekspos di media, Bapak Ibu sekalian. Nah, di tengah-tengah dunia yang sedang tidak menentu, apalagi kemudian akibat perang itu juga terjadi yang namanya krisis, yang namanya inflasi. Bapak Ibu sekalian, bicara soal inflasi, saya ini kan biasa pakai air galonan ya, air galonan. Saya masih ingat tuh kurang lebih 15 tahun yang lalu ya. Saya itu beli air galonan isinya itu sekitar 5 sampai maksimal $6 per galon isinya ya. Itu bertahun-tahun Bapak Ibu sekalian, dan kemudian naik sedikit ya. Dan minggu lalu waktu beli air galonan ya, waktu saya perhatikan bonnya, notanya, saya sampai kaget loh Bapak Ibu sekalian ya. Ternyata air galonan itu isinya saja sudah sampai $12. Artinya apa? Naik 2 kali lipat. Saya baru ingat, iya ya, ini kan sudah namanya inflasi. Bapak Ibu sekalian, inflasi boleh terjadi, krisis boleh terjadi, ya, peperangan boleh terjadi di mana-mana. Tapi percayalah kalau Yesus Kristus itu yang disebut Raja Damai tadi, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal itu menjadi raja di atas segala raja dalam hidup kita, maka kita akan mengalami yang namanya damai, ketenangan, dan kebahagiaan di bumi ini. Bukan di sorga nanti kelak. Sebab di sorga memang ada yang namanya damai, tenang, dan bahagia. Tapi selagi kita masih ada di atas muka bumi ini, kalau kita menjadikan dan mau menjadikan Yesus sebagai satu-satunya raja dalam hidup kita, percayalah kita akan mengalami kedamaian, ketenangan, dan hidup kita berbahagia. Bapak Ibu, tahu nggak yang namanya bahagia itu apa? Bahagia itu tubuhnya sehat, ya kan? Damai itu apa? Bahagia itu apa? Umurnya panjang, dikaruniai menikmati kehidupan ini. Bahagia itu apa? Hubungan suami istri, orang tua dan anak, ya, dalam keadaan rukun. Itu namanya bahagia. Bahkan hubungan antara mertua dan menantu dalam keadaan harmonis itu juga disebut berbahagia. Keuangan, ekonomi, bisnis semuanya baik-baik, lancar,
tahan terhadap krisis dan inflasi, itu juga namanya bahagia. Nah, hal yang pertama, kita harus yakin dan percaya bagaimana agar kita mengalami yang namanya kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Yang pertama, yang harus kita percayai, yang harus kita imani, yaitu bahwa dosa kita telah Tuhan ampuni. Ayo baca bersama-sama, 2, 3. Dosa kita telah diampuni, ya. Dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Mari kita lihat Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Yesus artinya juru selamat. Yesus telah menyelamatkan kita. Yesus telah menyelamatkan bukan hanya orang Kristen, tapi Yesus mau menyelamatkan seluruh dunia dari bencana yang paling bahaya, yaitu kematian kekal selama-lamanya. Dan kita ini, Bapak Ibu sekalian, diselamatkan bukan karena usaha kita dan bukan karena perbuatan baik kita. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang pengampunan dosa, ya, bahwa dosa-dosa kita itu telah diampuni. Bapak Ibu sekalian, buat saya pribadi, itu adalah hal yang amat sangat sulit untuk mempercayai bahwa dosa-dosa saya telah diampuni. Ya, seringkali saya bersaksi bagaimana kehidupan saya yang diceritakan aja udah nggak layak, nggak patut, Bapak Ibu sekalian. Saya beriman begini, orang sakit di dalam Yesus oleh bilur-bilur Yesus, orang sakit disembuhkan. Saya amat sangat percaya tidak ada kesulitan buat saya, ya. Kemudian firman Tuhan bilang, kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka dosa-dosamu tidak diampuni. Kalau kamu punya kebencian kepada orang lain, maka kamu sama seperti pembunuh manusia. Buat saya tidak kesulitan untuk mempercayai hal itu. Kemudian bagi saya apalagi, ya kan, Alkitab bilang, taburlah, apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Buat saya tidak mengalami kesulitan untuk percaya itu. Tapi bicara soal pengampunan dosa, buat saya sulitnya luar biasa. Masa Tuhan, aku udah berdosa seperti ini, diampuni oleh Tuhan. Maka itu seringkali dalam hidup saya, pada waktu saya pertama menjadi Kristen, seringkali ada tuduhan-tuduhan di dalam hati saya, ya kan? Bahwa kamu itu nggak layak, kamu itu udah berdosa, hidupmu bobrok, kamu itu nggak akan bisa diampuni oleh Tuhan. Dalam surat Yohanes dikatakan, celakalah kalau hatimu menuduh engkau. Ya, dibutuhkan waktu cukup lama untuk saya benar-benar beriman bahwa dosa saya diampuni. Dan kemudian akhirnya saya percaya bahwa dosa-dosa saya yang saya akui kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Tapi kemudian kalau saya mengalami hal-hal yang nggak baik, Bapak Ibu sekalian, ya, kemudian tuduhan itu bisa keluar lagi. Ini semua akibat kamu dulu berbuat dosa.
Aduh, Bapak Ibu sekalian, capek banget dengan yang namanya tuduhan-tuduhan itu. Ya, sampai akhirnya kepada satu titik, ya saya sampai mencari konselor, saya cari hamba-hamba senior, pembimbing saya, untuk saya minta dilayani, diteguhkan kembali, ya kan? Dan mereka ini para senior bilang, aduh Pak Yongki, kenapa kamu izinkan hatimu menuduh kamu? Firman Tuhan itu iya dan amin. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya benar-benar percaya bahwa ketika saya sudah mengaku di hadapan Tuhan, kemudian meninggalkan dosa-dosa saya, tidak melakukannya lagi, saya benar-benar diampuni oleh Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mengalami yang namanya damai, ketenangan, dan kebahagiaan, jangan-jangan kita sedang tidak yakin bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Darahnya itu lebih daripada cukup untuk mengampuni dosa-dosa kita. Alkitab bilang, tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Bapak Ibu sekalian, hari ini ada di dalam pertemuan ini, Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan itu menyayangi dan mengasihi kita. Tuhan mau sebelum kita tinggalkan tahun 2023, hubungan kita benar-benar dipulihkan. Kita benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita. Hidup kita itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Kalau satu negara itu merayakan ulang tahun kemerdekaan, ya misalnya Indonesia, ulang tahun kemerdekaannya itu 17 Agustus, maka Presiden Republik Indonesia hari ini adalah Bapak Jokowi, setiap 17 Agustus itu memberikan remisi, potong tahanan atau pengurangan hukuman kepada orang-orang yang ada di penjara, baik itu pembunuh, kemudian koruptor, atau apa aja yang di dalam penjara ya. Presiden punya kuasa untuk mengurangi, mengampuni, bahkan membebaskan orang-orang yang ada di tahanan, termasuk di Amerika Serikat. Satu kali Presiden Amerika Serikat yang namanya Abraham Lincoln pada tanggal 4 Juli, hari kemerdekaan Amerika, dia berkunjung ke penjara, ya. Dan orang-orang di penjara itu tahu bahwa presiden itu punya kuasa untuk mengampuni dan membebaskan mereka. Maka ketika dari satu sel penjara ke sel yang lain, orang-orang di situ kemudian bercerita, Pak Presiden, ya keluarkan saya dari penjara. Aku di penjara ini bukan karena kesalahanku. Aku ini ada di penjara ini karena bla 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 bla. Ya kan? Artinya bahwa dia ada di penjara itu bukan karena perbuatan dia. Dari sel ke sel seperti itu. Dan kemudian sampai di satu sel, Presiden Abraham Lincoln, dia ketemu dengan seseorang yang berbeda. Dia bilang begini, Bapak Presiden, saya ini orang jahat. Saya memang sudah selayaknya ada di tempat ini. Ya, ini karena memang kejahatan yang saya buat. Nah, setelah Abraham Lincoln ini selesai dalam kunjungan, dia berkata kepada kepala penjara, dari semua narapidana ini, ternyata semuanya orang baik. Yang jahat cuma satu orang itu saja tadi yang mengaku. Maka saya minta kepada kepala penjara, tolong orang yang jahat itu dikeluarkan dari penjara. Supaya orang jahat ini tidak mempengaruhi orang-orang yang baik yang ada di sel penjara. Biarlah orang-orang yang ada di penjara itu orang-orang yang baik-baik saja. Biarlah mereka bisa bersekutu satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya orang jahat itu yang mengaku dia sudah layak untuk ada di penjara, dia mendapatkan pengampunan dan dikeluarkan dari penjara. Tuhan datang ke dunia ini bukan cari orang baik.
Tapi Tuhan datang ke dunia ini untuk cari orang berdosa. Buat apa? Agar dosanya diampuni dan hidupnya dipulihkan. Kalau hidup kita diampuni, dipulihkan oleh Tuhan, percayalah kita akan mengalami yang namanya damai, ketenangan, dan kebahagiaan. Mari kita lihat hal yang kedua, bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, ya. Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita buka dari kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Bersama saya ucapkan Immanuel. 2, 3, Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu sekalian, Raja di atas segala raja, Jesus the King, namanya adalah Immanuel. Tuhan yang menyertai kita. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau Tuhan menyertai kita, apa yang akan terjadi? Saya waktu di Indonesia, waktu menjadi pengusaha, saya itu amat sangat dekat dengan para penguasa yang ada di kota saya ini. Para pejabat tinggi, tertinggi di kota saya itu saya amat sangat dekat. Akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Orang-orang jadi segan, jadi sungkan kepada saya. Karena saya ini dekat sama mereka. Saya kadang-kadang pergi makan dengan mereka, ya sering bercengkrama satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa kita bayangkan nggak? Kalau Tuhan itu menyertai kita, apa yang akan terjadi? Waktu masa kecil saya tinggal di Madura, ya, di sebuah desa di Madura. Orang Madura punya kebiasaan begini, kalau berjalan ya, Ibu Yongki suka mentertawakannya ya, kayak sepur-sepuran katanya ya. Itu yang berjalan paling depan itu suami, ya, kepala rumah tangga. Dan kemudian suami ini memakai pakaian khas Madura, ya, topinya dan lain sebagainya. Kemudian ada celuritnya, celurit senjata Madura itu ditaruh di pinggangnya dan kelihatan banget. Dan kemudian jarak beberapa meter di belakangnya itu istri dan anak-anak mereka itu jalan, ya, di belakangnya. Artinya apa? Dia mau tunjukkan kepada semua orang bahwa di belakang itu adalah keluargaku. Jangan macem-macem. Tak todi tompes katanya, ya kan? Dia bawa senjata itu. Nah, di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-15 dikatakan, aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, Allah Immanuel, Tuhan Allah yang menyertai kita, dia bukan menyertai kita ketika kita dalam keadaan baik, tapi dalam keadaan kesesakan, Tuhan juga menyertai kita. Kalau dunia itu menyertai kita kan begini. Kalau kamu baik-baik, everything is going well, aku suka dekat kamu. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Tuhan kita, Raja di atas segala raja, waktu kita dalam kesesakan, dia juga tetap menyertai kita. Maka itu Mazmur 91 yang kita deklarasikan setiap pagi itu sangat menginspirasi dan menguatkan hidup saya. Bahwa dalam segala situasi keadaan apapun, Tuhan itu terus menyertai saya. Mari kita lihat dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau.
Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, apa ketakutan yang membuat kita menjadi patah hati? Apa kekecewaan atau kekhawatiran kita yang membuat kita menjadi patah hati? Bapak Ibu sekalian, percayalah akan firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan itu akan berjalan di depan kita. Dia sendiri yang akan menyertai kita. Dan dia tidak akan pernah membiarkan kita, bahkan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ayat yang lain di dalam kitab Yesaya dikatakan begini, karena Tuhan berjalan di depan kita, dia akan meratakan gunung-gunung yang ada di depan kita. Dia yang akan mendobrak pintu-pintu tembaga. Bahkan dia pula Tuhan yang akan mematahkan setiap palang-palang besi. Kalau kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita, maka kita akan mengalami yang namanya damai, ketenangan, dan kebahagiaan. Masalah dan persoalan boleh besar di depan kita, Bapak Ibu sekalian, tapi Alkitab berkata, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan yang terakhir, mari kita lihat dari Lukas pasal yang pertama, ayat 30 sampai dengan 33. Lukas pasal pertama ayat 30 sampai dengan ayat 33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Bapak Ibu sekalian, ya, ayat 30, 31, 32 sampai dengan 33 ini kan diucapkan oleh malaikat kepada Maria, ya. Kita aja yang baca sekarang, yang sudah tahu peristiwa Natal, kita mungkin tidak mengerti, apalagi Maria pada waktu itu. Dia nggak ngerti sama sekali apa sih, ngomong apa sih malaikat ini, ya. Tapi ayat yang ke-38 berkata begini, ya. Ini respon daripada Maria. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jadi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menepati firman-Nya. Bersama saya ucapkan 2, 3, Tuhan pasti menepati firman-Nya. Kalau kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menepati firman-Nya, maka kita akan mengalami kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Hari ini kita belajar 3 hal. Bagaimana kita bisa mengalami damai, ketenangan, dan kebahagiaan. Yang pertama, kita harus yakin dan percaya bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Tidak ada dosa yang begitu besar yang tidak bisa Tuhan ampuni. Asal kita mau mengaku dan meninggalkan. Bukan hanya diakui, tapi diakui dan ditinggalkan. Tuhan tidak akan pernah mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Dan Tuhan memulihkan hidup kita. Yang kedua, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu menyertai kita. Dan yang ketiga, kita mungkin tidak mengerti firman Tuhan. Ini ngomong apa sih ayat-ayat firman Tuhan? Tapi percayalah seperti Maria, Bapak Ibu sekalian, ya, kita percaya bahwa Tuhan berfirman
bahwa Tuhan yang sama yang akan menggenapi firman-Nya. Termasuk yang namanya penghukuman. Termasuk yang namanya berkat. Termasuk yang namanya janji-janji Tuhan. Tidak ada yang tidak digenapi. Ada pujian kuno berkata, biar bumi akan berlalu, biar langit akan bergoncang, tapi firman Tuhan itu tidak pernah tergoncangkan. Iya dan amin. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mungkin sedang mengimani, kita sedang percaya akan satu ayat firman Tuhan atau beberapa ayat dan itu belum terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, pegang terus, percaya itu bahwa waktunya akan segera tiba menjadi kenyataan dalam hidup kita. Ya, saya berdoa Bapak Ibu sekalian, biarlah di awal bulan Desember ini kita boleh mengalami yang namanya damai sejahtera, ketenangan, dan kebahagiaan. Bukankah itu juga yang namanya revival dalam hidup kita? Mari kita berdoa, materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba ya Bapa, dan biarlah setiap kami anak-anakmu yang sudah hadir di ruangan YouTube maupun di YouTube channel dari Gereja BMC New York ini mengalami yang namanya Yesus Raja di atas segala raja dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami mengalami damai sejahtera, ketenangan, dan kebahagiaan. Dan sebentar kalau kami mau masuk dalam perjamuan kudus, kami tahu Tuhan melalui perjamuan kudus ini, sekali lagi Engkau mau meneguhkan kami, bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang ditolak oleh Engkau, bahwa Engkau adalah juru selamat kami, bahkan Engkau adalah juru selamat bagi dunia ini. Terima kasih Bapak, berkati perjamuan kudus ini, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.